Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademis yang kebetulan pada hari ini yang akan saya supervisi adalah Bapak Danang Ismutomo. Beliau adalah guru dari SMKN 1 Sambeng dan mengampu mata pelajaran sejarah. Yes, sejarah Indonesia. Nah, kenapa saya berkesempatan untuk mensupervisi Pak Danang? Yang pertama, karena Pak Danang adalah termasuk guru senior di SMKN 1 Sambeng dan sudah cukup lama Pak ya, jadi gurunya sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009. Jadi siap nih Pak Danang. Siap. Mungkin saya akan bertanya dengan jenengan gitu untuk beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Baik. Yang pertama Pak, mungkin karena Pak Danang kan mengajar sejarah Indonesia. Kebetulan untuk materi yang akan disampaikan itu untuk kelas berapa nih? Untuk kelas 10. Kelas 10 Semester ganjil. Jurusan Untuk semua jurusan. Untuk semua jurusan. Terus untuk supervisi di kelas kita besok mungkin itu kelas bisa di multimedia atau di AK mungkin. Oke. Akuntansi di jam keberapa itu? Untuk multimedia mungkin di jam pertama jam VNG. Ya, di KV. Jam pertama. Untuk yang AK bisa di jam ke-7, 8. Jam ke-7 atau 8 ya. Mungkin untuk supervisi di kelas mungkin bisa kita lakukan besok nih, bisa nggak? Kalau besok. Baik, untuk sebelumnya yang saya tanyakan pertama adalah ini Pak, tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan itu apa Pak? Yang akan kita sampaikan? Ya, saya sebagai guru ingin supaya anak-anak ini memahami tentang pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berarti tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha, nggih. Tapi lebih menyoroti ke kerajaan Majapahit. Khususnya untuk kerajaan Majapahit. Mungkin apa yang menjadi memang pokok bahasan yang akan diwakilkan lagi. Kebetulan itu memang jadi pertengahan September ini masuk KD 3.3. 3.3 ini membahas mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Oke. Tujuan pembelajarannya untuk supaya anak-anak lebih memahami tentang bagaimana kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta pengaruhnya bagi masyarakat. Tentang pengaruhnya dengan masyarakat, oke. Baik. Untuk pembelajaran yang akan dilakukan Pak Danang, untuk apa yang ingin dikembangkan untuk anak-anak ini? Saya ingin anak-anak ini lebih perhatian pada peninggalan Hindu-Buddha. Khususnya itu. Ya. Karena di sini ya kebetulan cukup dekat. Ya. Di lokasi Lamongan berjarak yang lebih dari 50 km. Ada peninggalan daerah Trawulan. Peninggalan kerajaan Majapahit. Kesempatan itu yang ingin saya pahamkan pada anak-anak. Di situ ada peninggalan sebetulnya. Di situ ada banyak candi, misalnya candi Bajang Ratu, candi Tikus. Nah, ini yang mungkin ingin saya pahamkan pada anak-anak bahwa Majapahit itu kerajaan besar. Dan peninggalannya masih ada sampai sekarang. Ya. Dan masih terawat dan terawat dengan baik, dan lokasi itu pun juga dengan SMK Sambeng, dengan lokasi anak-anak di mana anak-anak tinggal itu juga tidak terlalu jauh. Kurang dari 50 km. Berarti memang yang ingin dikembangkan pada daerah adalah pengetahuan mereka tentang peninggalan Hindu-Buddha khususnya kerajaan Majapahit. Baik. Yang strategi yang jenengan bagaimana untuk mengelola kelas nanti? Strategi apa yang jenengan gunakan? Ya, kebetulan saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Pada saat itu saya juga ke sana ya dan melihat langsung cara candinya. Jadi anak-anak nanti itu akan saya perlihatkan video pembelajaran saya. Kemudian anak-anak di situ
saya beri tugas proyek. Oh, ada project juga ya. Oke, proyeknya adalah sederhana sebetulnya, bagaimana candi. Waktu itu di situ saya melakukan video pembelajaran langsung itu di Candi Tikus. Candi Tikus. Di situ ada semacam kayak proyek berupa pertanyaan. Oh, berarti untuk base learningnya itu, nah untuk yang di kelas seperti apa yang jenengan lakukan? Saya akan memberikan video pembelajaran itu, Video dan pembelajaran. kemudian saya bentuk kelompok-kelompok. Nantinya kelompok-kelompok itu untuk bisa mengolah peninggalan candi. Itu kan waktu di situ ada Candi Tikus, Iya. candi-candi yang lain. Diskusi ya berarti. Diskusi. Oh, jenengan membagikan beberapa kelompok di kelas tersebut yang kemudian akan jenengan ajak untuk berdiskusi. Oke. Baik. Selain itu, sebelum apa yang jenengan siapkan? RPP mungkin atau Iya. Kebetulan ada RPP, terus kemudian ada untuk materi pembelajarannya video selain pembelajaran, terus video. kemudian saya akan membuat satu kelompok-kelompok, Nggih. terus kemudian kelompok di kertas untuk bisa mendiskusikan. Oh ya, yang seperti yang jenengan sebut. Baik. Tujuan pembelajaran itu akan jenengan saya sampaikan, untuk pengembangannya itu sudah. Baik. Untuk sementara untuk di pra observasi ini saya kira cukup. Jadi mungkin untuk observasinya akan kita lakukan observasi pembelajaran jenengan di kelas besok. Insya Allah itu. Jadi baik, untuk observasi pra observasi pembelajaran yang akan dilakukan Pak Danang insya Allah sudah cukup. Dan untuk observasi di kelas berkenan nggih besok nggih, insya Allah berkenan nggih, akan kita lakukan di kelas. Mungkin saya akan pakai kelasnya di kafe yang di jam pertama. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Danang. Sama-sama. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita dengan salam dulu ya. Monggo nanti dijawab dengan kompak salamnya Pak Danang ya. Semoga dengan salam ini nanti kelas 10 DKV semuanya mendapatkan barokah yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan hari ini Pak Danang materi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Buddha di Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat ya. Dan nanti ini ya saya akan buat kelompok-kelompok, sudah terbuat kelompok ya. Kita nanti akan berdiskusi ya mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Buddha di Indonesia ya. Kebetulan Pak Danang sudah buat video ya pembelajaran. Dan nanti akan saya bagi video pembelajaran ini di HP Anda ya. Nanti Anda buka, Anda pelajari ya. Setelah itu Anda diskusikan. Nah, apa yang didiskusikan hari ini ya? Masing-masing kelompok nanti mendiskusikan tentang hasil-hasil peninggalan kerajaan Majapahit. Bisa Anda nanti download, Anda nanti browsing di Google, monggo bersuara. Ya, tugas Anda nanti dalam diskusi adalah apa peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, sekarang saya ingin ya Anda membuka video yang nanti akan saya bagikan. Ini saya bagi videonya di kelas grup DKP ya. Setelah tadi barusan kita melakukan observasi di kelas, yang kita lakukan tadi di kelas 10 DKV Pak. 10 DKV desain komunikasi visual yang untuk pembelajaran yang dilakukan Pak Danang. Saat ini kita untuk mengisi
pasca observasi kelas. Jadi Pak Danang, kalau menurut saya selama saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan Pak Danang, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang disampaikan Pak Danang sudah cukup sudah tercapai ya, disampaikan secara runtut. Dan ada kendala mungkin apa yang mungkin Pak Danang? Ya, kendala mesti ada Pak. Pada saat pembelajaran yang tadi di kelas dilakukan. Iya, kendalanya umum. Jadi pelajaran saya sejarah Indonesia di SMK itu, pertama di SMK ya, SMK itu yang saya lakukan selama saya jadi guru di SMK itu minat anak-anak terhadap pelajaran sejarah itu rendah. Oh gitu, berarti minat dan motivasi anak-anak yang rendah. Ya, makanya tugas saya dalam pembelajaran utama bagaimana meningkatkan minat anak-anak pelajaran sejarah, motivasi anak-anak. Oke. Itu kendala. Makanya saya selama di kelas, tugas saya yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan motivasi anak pelajar. Salah satunya dalam upaya itu cerita atau sehingga anak-anak itu meningkat. Oh gitu. Itu hal-hal yang sudah jenengan lakukan ya untuk meningkatkan itu ya. Baik. Kemudian hal-hal lain apa yang perlu dikembangkan? Iya, selain minatnya. Ini tentunya mohon maaf kalau anak-anak kan selain tadi kan punya kelebihan juga ya. Nah, apalagi yang perlu dikembangkan untuk anak-anak itu? Iya, sebetulnya anak-anak itu ternyata juga kalau ketika anak-anak itu diberi seperti kayak umpan, sebetulnya lumayan. Untuk kelas-kelas tertentu itu lumayan, seperti di kafe yang notabene mayoritas ini cowok atau cewek, sebetulnya lumayan. Nah, tinggal bagaimana saya finishing, proses, memoles supaya anak-anak ini umpan yang saya berikan ini bisa dengan mudah. Iya. Berarti sebenarnya anak-anak ini cukup mampu ya. Tinggal jenengan yang memberikan memberikan mengajak siswa untuk berdiskusi itu. Makanya tadi saya melihat di proses pembelajaran Pak Danang pada saat observasi tadi ada diskusinya. Diskusi dengan anak itu ya, dan lebih sering memberikan pertanyaan supaya anak-anak ini betul-betul mau bekerja, belajar, membaca, menemukan, mengolah informasi. Iya. Untuk harapan ke depan Pak, harapan ke depan khususnya ya mungkin untuk jenengan secara pribadi, mungkin untuk harapan untuk anak-anak seperti apa kalau jenengan? Harapan saya untuk saya sendiri, saya sih berharap kurikulum dari pemerintah ini, juga masukan untuk pemerintah mungkin ya. Jadi sejarah di SMK ini secara porsi jam pelajaran itu cukup sedikit. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 2 jam. Cukup sulit bagi saya untuk bisa mengembangkan pembelajaran saya secara maksimal. Iya. Itu untuk di kurikulum IKM. Untuk kurikulum K13 hanya ada 3 jam dan di kelas 10. Di kelas 11 dan kelas 12 tidak ada. Nah, itu menjadi kendala saya tersendiri bagi saya untuk memaksimalkan anak-anak untuk bisa belajar lebih maksimal lagi. Itu saya cukup kendala. Di kelas 10 hanya ada 3 jam, di K13 sedangkan ada 2 jam di kelas 10. Kelas 10 saja kelas 10 saja 2 jam di IKM. Iya, itu harapan dari Pak Danang ya. Supaya lebih ditingkatkan jamnya di kelas 10 maupun di kelas 12. Iya. Baik. Cukup menarik sebenarnya yang disampaikan sama Pak Danang dari hasil observasi dari kita kemarin pasca observasi yang sampai observasi dan sekarang pasca observasi. Cukup menarik sekali bagi saya. Mungkin hal utama yang bisa saya tarik dari yang disampaikan Pak Danang adalah bagaimana memberikan motivasi kepada siswa kita itu. Dan tadi ada masukan dan kritikan tentang
kurikulum di sejarah Indonesia Sejarah ya Indonesia khususnya. di SMK. Tentunya untuk di SMK. Baik, saya kira itu cukup Pak ya dari saya untuk pasca observasi yang sudah kita lakukan dari proses Pak Danang melakukan pembelajaran di kelas 10 di KV Desain Komunikasi Visual SMKN 1 Samping. Terima kasih banyak Pak Danang atas Sama-sama, waktunya. Pak Yogi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.